Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama sejumlah pemimpin dunia menandatangani dokumen perdamaian Gaza dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di Mesir. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi awal perdamaian pasca perang Israel dan Hamas, serta sebagai momen dimulainya babak baru stabilitas di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto turut hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut. Sejauh mana dampak KTT Perdamaian Gaza pada Indonesia? Kami akan mengulasnya bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman. Terima kasih Prof. Suzy sudah bergabung bersama Jawapos TV. Terima kasih Ratis atas undangannya. Ya, Prof, bagaimana KTT Perdamaian Gaza ini mencerminkan dinamika geopolitik di Timur Tengah saat ini? Ini sih bukan pencerminan dinamika geopolitik, ini adalah kondisi yang dikenal dengan istilah the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Perdamaian di sini adalah ekspresi dari kekuatan negara-negara yang mampu memaksa terwujudnya perdamaian bukan dengan secara alami melalui bargaining dan negosiasi yang lazim, karena memang ini adalah sebuah narasi perdamaian yang syarat akan cerminan dari kekuatan politik yang memaksakan perdamaian itu terwujud. Jadi dalam kenyataannya konferensi ini bukan hasil sebuah narasi alami, karena masyarakat Gaza, istimewa Hamas, sudah dalam posisi lemah tanpa posisi bargaining dan Israel telah dipaksa untuk menerima perdamaian ini. Ya, kemudian sejauh mana partisipasi Indonesia dalam KTT ini? Apakah ini memperkuat peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Gaza? Mungkin Presiden Prabowo ingin menginginkan keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia untuk mewujudkan cita-cita konstitusi Indonesia. Di samping tentunya ingin berkenalan lebih akrab dengan para partisipan upaya perdamaian ini yang diharapkan Presiden tentunya bisa membantu menyejahterakan rakyat Indonesia. Ya, kemudian apa makna kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza? Apakah ini mencerminkan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina? Sebagai negara Asia satu-satunya yang berpengalaman terlibat dalam pasukan perdamaian di banyak negara di dunia, Indonesia menjadi kalangan yang sanggup memberikan keabsahan pada hal-hal yang mungkin diragukan masyarakat internasional sebagai modal soal persekutuan yang nyata antara kebanyakan negara-negara kawasan dengan Israel dan AS. Kita lihat mereka bersekutu ya sebetulnya ya, negara-negara Arab tersebut sama sekali tidak membela Palestina. Yang diharapkan bisa dengan mudah tersembunyi oleh hadirnya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yakni Indonesia. Jadi Indonesia berfungsi sebagai topeng lah untuk memberikan keabsahan dari persekutuan yang tersembunyi dari negara-negara yang memang sudah berniatan untuk membangun neokolonialisme bangsa-bangsa yang kuat ya. Ya, dalam pertemuan ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo. Bagaimana pandangan Prof tentang ini? Memuji karena memang menjalankan fungsinya itu mengabsahkan dan menyembunyikan sebetulnya apa rancangan-rancangan tersembunyi dari negara-negara kuat itu untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya dari kondisi perdamaian di Gaza. Bukan melalui bargaining dan negosiasi dalam konferensinya, tapi melalui ekspresi dari kekuatan negara-negara tersebut ya. Jadi kalau dibilang bahwa ini bagaimana dengan kehadiran Indonesia, Indonesia berfungsi untuk memberikan kenyataan bahwa Indonesia bisa mengabsahkan suatu kondisi yang kurang sempurna gitu bagi rakyat Palestina sendiri. Ya, Presiden Prabowo disebut incredible man, Indonesia disebut negara yang besar menurut Presiden Donald Trump. Apakah ini memang Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai negara yang besar sesungguhnya atau seperti apa, Prof? Sebagai topeng atau sebagai negara yang mengabsahkan sesuatu yang sebetulnya kurang melihat penderitaan rakyat Palestina dan sampai didiamkan beberapa tahun untuk digenosida oleh Israel dan Zionism, saya kira ini adalah satu pujian yang sebenarnya kita tidak butuh gitu ya. Kita butuh pujian kalau kita benar-benar menjadi partisipan dalam konferensi itu sebagai pendamai yang unggul, karena selama ini kan perjuangannya adalah
menginginkan Palestina yang merdeka, tapi itu tidak terwujud dalam kondisi seperti ini. Ya, kemudian seberapa besar peran dunia internasional termasuk Indonesia dalam membantu pemulihan infrastruktur dan kemanusiaan di Gaza? Nah ini lihat, kalau misalnya Anda mau sesuatu, kalau Anda tidak punya kekuatan, Anda akan dapat yang sedikit. Tapi kalau Anda adalah kekuatan yang bisa melanjutkan bargaining dengan mereka, Anda tentu akan dapat porsi yang besar. Kita belum bisa lihat sekarang seberapa jauh peranan Indonesia ini diapresiasi oleh mereka-mereka sehingga kita mendapat sesuatu. Dalam negosiasi bukan rasa belas kasihan ya. Dalam negosiasi itu kamu bisa mendapatkan apa untuk saya sehingga saya dapat untung dan kamu akan mendapat porsi sesuai dengan topeng-topeng yang diserahkan untuk membuat konferensi ini seakan-akan konferensi yang sesungguhnya, bukan konferensi yang memang untuk memaksakan neokolonialisme. Ya, gencatan senjata dan pertukaran sandera jadi tanda awal perdamaian Gaza. Apakah situasi ini hanya simbolis atau menjadi peluang kemerdekaan Palestina secara penuh? Saya mengutip Richard Haass sebagai seorang analis di Amerika Serikat. Ya ini simbolis saja karena tidak mungkin satu perdamaian itu akan abadi kalau misalnya ada kalangan yang tidak diberikan haknya, yaitu hak untuk eksis. Bagaimana kondisi West Bank dan kondisi Gaza, apakah akan menjadi sebuah negara, apakah Palestina akan siap untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang penuh dan berdaulat, itu kan yang menjadi persoalan utama. Jadi kalau saya bilang sekarang ya masih bersifat simbolis karena masih jauh jaraknya untuk sampai kepada kondisi di mana ada two-state solutions itu menjadi alasan untuk berdamai secara sempurna. Kita belum lihat lagi siapa yang akan nanti menentang perdamaian ini. Mungkin pertempuran itu berlangsung lagi. Jadi sebetulnya Donald Trump melakukan penghentian fighting atau pergumulan itu dan bukan menghentikan peperangan. Peperangannya itu akan masih hadir gitu ya, karena Hamas mungkin tidak puas atau Israel tidak puas kalau Israel ingin menggenosida seluruh masyarakat Palestina, kalau Hamas ingin mencoba merubah kondisi itu agar menguntungkan bagi kepentingannya untuk mendirikan negara Palestina. Ya, kemudian tadi disebutkan ini hanya sebagai simbol. Apakah ini juga bisa menjadi tanda bahwa Israel tidak menggenosida kembali Gaza? Ada bargaining yang sangat rahasia sifatnya. Presiden Trump meminta kepada kalangan pemerintah Israel untuk mengampuni Netanyahu. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti dalam berperang. Karena tujuan berperang adalah mempertahankan dirinya agar tidak dipenjara karena kasus korupsinya. Oke, kemudian faktor apa yang bisa menjadi pemicu munculnya kembali peperangan antara Israel dan juga Hamas? Itu inherent ya. Sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka karena mereka sebetulnya tidak sepakat ya. Ini hanya bisa terjadi karena situasi berubah. Untuk Hamas dulu mereka melakukan penyanderaan itu untuk mendirikan mini state. Sekarang penyanderaan itu dilepaskan karena dia ingin ikut berperan dan berpartisipasi dalam masa depan Palestina. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang saya nyaris kurang percaya bahwa negara yang lemah atau kalangan yang lemah itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan dibandingkan negara-negara kuat yang lebih bisa atau mungkin memaksakan kehendaknya kepada negara-negara lemah. Ini yang harus sangat-sangat diperhatikan karena keuntungan sangat besar dibayangkan oleh Gaza Riviera itu oleh Donald Trump dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya ini mungkin tidak 100% mengikutsertakan pihak yang berkonflik, tetapi ada yang diuntungkan karena diharapkan dalam 10 tahun diproyeksikan keuntungan sebesar 385 miliar dolar dengan penghasilan dari perserikatan atau trust lebih dari 4,5 miliar dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi ada keuntungan strategis juga oleh AS. Ada keuntungan keuangan yang masif, kehadiran yang luas di kawasan Timur Tengah, akses ke 1,3 triliun sumber daya alam tanah jarang, yang menjadi sengketa di mana-mana, tanah jarang dicari karena butuh untuk industri,
uh, dan akselerasi dari program penguasaan oleh Amerika Serikat akan koridor ekonomi India, Timur Tengah, Eropa yang disebut sebagai IMEC, the US Controlled India, Middle East, Europe Economic Corridor. Jadi jelas yang diuntungkan jelas ini. Kalau dibandingkan dengan kondisi dalam negeri AS yang sulit untuk membayangkan ada investasi yang akan menguntungkan perekonomian mereka. Jadi Gaza lebih mencerminkan harapan Donald Trump bisa mendeliver dolar ke negaranya sendiri. Karena dalam 10 tahun kan cukup singkat ya. Jadi banyak yang akan merasa terima kasih kepada Donald Trump akan karyanya yang disebut sebagai mendamaikan dua pihak berkonflik. Tapi jelas mereka lebih diuntungkan dibandingkan bangsa-bangsa yang terlibat dalam peperangan itu sendiri. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Terima kasih banyak, Mbak Rati. Sampai jumpa.